Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Dimas Fajar Arianto Putra. Saya adalah pengajar di SMA Negeri 13 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktek baik terkait sebuah metode yang bisa kita terapkan di kelas, yaitu problem based learning, atau selanjutnya akan saya sebut dengan istilah PBL. PBL adalah metode pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah berkaitan dengan pembelajaran, sehingga diharapkan dapat mengarahkan pada solusi dan sebuah pemahaman kritis. Kenyataannya, masih banyak peserta didik yang kesulitan mengaplikasikan pemahaman terhadap persoalan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena peserta didik hanya mendapatkan penjelasan teori secara satu arah. Ketika teori itu dihadapkan pada sebuah permasalahan konkret, mereka juga menghadapi kendala untuk mencari solusi serta mengomunikasikannya. Oleh sebab itu, PBL hadir agar 1. Meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis peserta didik dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu masalah. 2. Memberi pelatihan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan matang. 3. Mendorong peserta didik agar menjadi individu yang mampu bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian, pelaksanaan dalam metode PBL terbagi atas 7 tahapan, yaitu penyajian masalah, pengorganisasian kelompok, pencarian informasi, diskusi kelompok, pencarian solusi, presentasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang diperlukan, dan memotivasi peserta didik untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Ini merupakan tahap penyajian masalah. Masalah yang diajukan dalam proses pembelajaran sebaiknya berkaitan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Di dalamnya. Dan yang ketiga, kalian cari pesan moralnya. Jadi, misal kelompok 1, kalian mencari pada komik yang berjudul Ponsel Mencandu. Kalian cari pada poin ini, kalian cari 3 poin tadi. Pertama ada unsur kritik, kedua humor, dan yang ketiga pesan moral. Berikutnya, tahap pengorganisasian kelompok. Di tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Kemudian, pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pencarian informasi. Peserta didik diarahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber keilmuan. Guru berperan untuk mendorong peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Setelah itu, peserta didik diminta berdiskusi untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan pada masalah yang autentik. Selain itu, penyelidikan juga diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Dalam penyelidikan, peserta didik akan menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan membuat hipotesis, serta menggambarkan hasil akhir. Tahap ini dinamakan tahap diskusi kelompok. Dalam pelaksanaannya,
Metode problem-based learning dilakukan dengan berfokus pada keaktifan peserta didik. Sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Pada problem-based learning, tugas-tugas yang diberikan harus diselesaikan secara kolaboratif. Kerja kolaboratif dapat dilakukan baik antar peserta didik dalam kelompok besar atau kecil, maupun antara peserta didik dan guru. Kemudian, pada tahap penyusunan solusi, guru membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. Solusi yang telah disusun dalam bentuk laporan disampaikan dalam sebuah presentasi. Ini merupakan tahap ke-6, yaitu presentasi solusi. Pembelajaran tentang cara kalian mengidentifikasi dan juga apa pentingnya identifikasi tersebut. Seperti yang sudah kalian lihat, yang dimana di sini Bapak menyebutkan identifikasi dan penelaahan informasi. Langkah terakhir dari pelaksanaan problem-based learning adalah guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Apa artinya teman-teman? Di zaman kita sekarang ini, kita sangat sering menggunakan ponsel, yang dimana informasi di dalam ponsel itu tidak bisa sepenuhnya kalian tolak. Maka dari itu, kalian harus memilih informasi mana yang cocok untuk kalian dan informasi mana yang kurang cocok untuk kalian. Tugas kalian. Hasil pembelajaran menunjukkan peningkatan pada minat belajar. Peserta didik lebih bersemangat dan kolaboratif dalam menyelesaikan alur yang disajikan. Mereka dapat memahami konsep pembelajaran dengan cepat. Hal ini dibuktikan dari hasil asesmen yang diberikan. Rata-rata, peserta didik dapat mengaitkan pemahaman pada persoalan yang ada. Tentunya, mereka juga lebih percaya diri dalam mengomunikasikan pemahaman yang telah diperoleh. Harapannya, metode ini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas. Demikian video praktik baik ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pengimplementasian kurikulum Merdeka. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.